Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita akal pikiran untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan diharapkan untuk menggunakannya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia, jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Fikih. Video kali ini saya membahas tentang adab Islam terhadap lingkungan. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah media pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita masuk dalam mata pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bukunya tentang adab Islam terhadap lingkungan. Ayo, siapa yang sudah tahu pengertian adab terhadap lingkungan? Ya, Salma. Tepat sekali. Adab dalam bahasa artinya adalah kesopanan, kehalusan, atau kebaikan budi pekerti. Sedangkan lingkungan adalah gabungan atau perpaduan kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di tanah maupun di laut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa adab terhadap lingkungan adalah tingkah laku atau perilaku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti cara kita memperlakukan hewan. Selanjutnya, dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan. Semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Banyak dalil yang berbicara tentang kewajiban terhadap lingkungan. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari banyaknya firman Allah tentang kewajiban kita terhadap lingkungan, dapat kita simpulkan bahwa Allah menginginkan kita untuk selalu menjaga lingkungan yang sudah diciptakannya untuk kita. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang adab lingkungan. Yang pertama, larangan merusak atau mencemari lingkungan, seperti kita tidak boleh menebang pohon sembarangan atau membuang limbah ke sungai. Yang kedua, kita dianjurkan selalu menjaga kebersihan lingkungan, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk menghidupkan lahan mati, seperti lahan-lahan yang sudah lama gundul kita tanami kembali. Yang keempat adalah tidak eksploitif terhadap lingkungan atau hemat. Seperti contohnya, kita bisa menghemat air atau tidak membuang-buangnya dan memakai secukupnya. Baik anak-anak, kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu adab hewan. Yang pertama,
Hewan yang kita pelihara juga membutuhkan makanan. Oleh sebab itu, kita harus menyediakannya atau memberinya makanan. Yang kedua, hewan juga membutuhkan kasih sayang. Oleh sebab itu, kita juga harus mencurahkan kasih sayang kita kepada hewan yang kita pelihara. Yang ketiga, saat menyembelih hewan, sebaiknya pakailah pisau yang tajam agar hewan yang kita sembelih tidak merasa tersiksa atau tersakiti. Yang keempat, kita boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti ular, serigala, dan lain-lain sebagainya. Setelah anak-anak, kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah adab terhadap lingkungan. Yang pertama, melaksanakan kewajiban kita sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Yang kedua, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada untuk kita. Yang ketiga, segala sesuatu dan jenis makhluk hidup yang ada di bumi adalah bukti Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa atas segalanya. Dan yang terakhir yaitu kita akan semakin gemar dan lebih menjaga kebersihan serta tidak berlebihan dalam memanfaatkan sesuatu yang telah Allah berikan. Baik anak-anak, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Baik, mungkin tidak ada, berarti Ibu sudah menganggap semuanya sudah paham. Untuk itu, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.